Investasi besar-besaran Arsenal di sektor gelandang sempat dicemooh oleh para fans. Mikel Arteta dianggap menghambur-hamburkan uang secara berlebihan mengingat The Gunners kelebihan banyak gelandang. Namun sektor gelandang malah menjadi salah satu kunci memimpin klasemen Liga Inggris. Arteta telah menemukan senjata mematikan tanpa harus menurunkan kualitas striker. Cetak gol coba merangkum revolusi gelandang gacor Arsenal sebagai berikut. Kelebihan gelandang akibat belanja berlebihan. Arsenal punya kebijakan transfer unik sejak ditangani Mikel Arteta. Dalam 5 musim terakhir, The Gunners selalu mendatangkan setidaknya satu gelandang di setiap jendela transfer. Yang paling menggemparkan adalah pada musim 2023-2024. Di musim tersebut, Arteta berani membayar mahal Declan Rice seharga 116 juta euro dari West Ham United. Tradisi ini kemudian berlanjut hingga jendela transfer musim panas 2025-2026 yang lalu. Pasukan Meriam London merekrut sepasang gelandang dengan peran yang berbeda-beda. Sebut saja Eberechi Eze yang merupakan gelandang serang serba bisa. Selain punya kemampuan versatile, pemain asal Inggris ini juga dikenal lincah dan punya kecerdasan visi permainan. Gak cuma Eze, Martin Zubimendi juga dikenal lugas dan punya ketenangan luar biasa. Namun gebrakan Arteta ini mengundang tanda tanya besar dari warga Emirat. Mereka bertanya-tanya mengapa sang juru taktik gemar menumpuk banyak gelandang. Bagaimana tidak, Arsenal memiliki gelandang di hampir posisi yang sama sebanyak 4. Arsenal sudah ada Declan Rice dengan kemampuan serba bisa. Seharusnya Arteta berhenti menghamburkan uang, kata salah satu penggemar The Gunners. Seolah setuju dengan perkataan fans, Frank Leboeuf juga berkata demikian. Legenda Chelsea ini heran mengapa Arteta mendatangkan Eze dan menilainya nggak punya urgensi penting. Arteta berdalih kedatangan Eze hanya dikhususkan sebagai pelapis sektor winger apabila mengalami krisis. Namun Leboeuf tetap bingung karena Arsenal memiliki deretan winger berkualitas. Kalau kamu punya pemain seperti Eze, bukan juga mengatakan dia tidak lebih besar, lebih kuat atau lebih baik dari yang lain, mereka sudah memiliki pemain untuk posisi tersebut, kata Leboeuf. Menemukan senjata mematikan tanpa turunkan kualitas striker. Kritikan Frank Leboeuf langsung didengarkan oleh Mikel Arteta. Eberechi Eze akhirnya dimasukkan menjadi salah satu bagian dari gelandang andalan Arsenal menggantikan Martin Odegaard. Pemain Norwegia ini harus menepi akibat cedera lutut seriusnya sejak bulan Oktober. Meski hanya tampil sebagai pemain sementara, Eze mampu bermain cukup bagus. Dia menjadi sosok antagonis yang mampu ngacak-ngacak pertahanan Tottenham Hotspur di derby London. Catatan hat-tricknya menandakan Eze bukanlah pemain yang sembarangan. Gen Z kelahiran 1998 ini menjadi sumber serangan dan menjadi jembatan antar lini. Eze bahkan berhasil membuat Rodrigo Bentancur kewalahan karena pergerakan gesitnya. Dia hampir mencetak assist seandainya sepakan Leandro Trossard nggak ditepis Guglielmo Vicario. Rekor pun terukir di mana Eze menjadi pemain keempat yang mencetak hat-trick di derby London. Belum lagi, ex-gelandang Crystal Palace ini juga masuk ke dalam buku sejarah. Dia menjadi pemain ke-400 yang mencetak hat-trick di Liga Inggris. Mikel Arteta memuji dampak besar Eze untuk sektor gelandang Arsenal. Sejak dia datang, dia membawa sesuatu yang berbeda, aura yang tim ini butuhkan. Dia bisa memenangkan pertandingan kapan saja. Saya cukup senang dengan perkembangan Eze, kata pelatih Spanyol ini. Meski sumber gol kali ini berasal dari posisi gelandang, Arteta telah berhasil membuat antar lini nggak bentrok. Para penyerang The Gunners tetap mendapat suplai bola dari gelandang maupun winger. Buktinya, gol Leandro Trossard tercipta berkat assist yang diberikan oleh Michael Merino. Nggak heran Arsenal saat ini menjadi salah satu tim paling subur di Liga Inggris dengan torehan 24 gol.
Statistik ini bahkan menyamai torehan Manchester City yang memiliki striker beken seperti Erling Haaland. Selain itu, lengkapnya lini tengah juga buat The Gunners jadi tim paling sulit dibobol. Buktinya The Gunners hingga pekan ke-12 baru kebobolan sebanyak 6 kali. Catatan ini jauh berbeda dari klub besar lainnya seperti Chelsea hingga Liverpool yang telah kemasukan lebih dari 10 gol. Dapatkan sweater polos dari Swepo yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Kunci merebut titel Liga Inggris. Lengkapnya semua lini milik Arsenal juga bawa perubahan besar bagi Mikel Arteta. Pelatih asal Spanyol ini terlihat mulai membuang gaya permainan cantik yang sering dirinya gunakan. Arteta mulai beralih ke filosofi yang penting menang ala Jose Mourinho. Pasalnya, gaya bermain seperti ini lebih dapat memastikan 3 poin bagi The Gunners dibanding taktik lama Arteta. Gaya permainan ini juga berhasil membawa banyak peningkatan bagi lini pertahanan Arsenal. Buktinya, The Gunners mulai memecahkan rekor apik semenjak mengganti taktiknya. Salah satunya terlihat dari Arsenal yang gak kebobolan sekalipun di bulan Oktober lalu. Padahal di kurun waktu tersebut meriam London harus melawan musuh sulit seperti Atletico Madrid. Solidnya lini pertahanan dan tengah Arsenal dinilai akan menjadi kunci Arsenal untuk meraih gelar juara. Saat ini, The Gunners masih menjadi klub yang sulit dikalahkan di Liga Inggris. Buktinya, The Gunners baru mengalami 1 kekalahan di Liga Inggris saat ini. Di lain sisi, Arsenal juga menjadi klub dengan peluang juara paling besar di Premier League sebesar 75%. Catatan ini terbilang apik lantaran Arsenal sedang dilanda badai cedera. Selain Odegaard, Kai Havertz dan Gabriel Magalhaes juga masih butuh waktu untuk beristirahat. Mengejar rekor gila Manchester City era Guardiola. Bukan hanya meraih gelar, Arsenal juga berpotensi mematahkan rekor Manchester City di era Pep Guardiola. Tepatnya di musim 2023-2024 saat The Citizen juara dengan gelandang terbaik. Pep Guardiola menciptakan lini tengah yang berhasil menggendong performa selama 4 musim. Bukti nyatanya adalah Kevin De Bruyne yang menjadi gelandang terbaik Premier League. Selain itu, ex-pelatih Barcelona ini juga menemukan sejumlah bakat besar. Sebut saja seperti Rodri yang jadi penentu kemenangan Manchester City di final Liga Champions 2023. Gelandang Spanyol itu sampai mendapat gelar Ballon d'Or berkat kejeniusan Pep. Gak heran kalau gacornya KDB bersama Rodri berhasil membawa Manchester City meraih treble di tahun 2023. Belum lagi di tahun tersebut lini tengah The Citizen juga diisi sejumlah pemain bintang. Mulai dari Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, hingga Cole Palmer. Nggak heran kalau rekor ini ingin dipecahkan oleh Mikel Arteta. Mantan kaki tangan Pep Guardiola ini sudah diwanti-wanti agar mampu mendapatkan trofi. Apabila terwujud, Arteta akan diagung-agungkan oleh fans Arsenal jika mampu meraih gelar. Hal ini nggak lepas dari Arsenal yang sudah puasa gelar Liga Inggris selama 21 tahun. Bahkan Arteta disebut akan disejajarkan dengan Arsene Wenger jika mampu memberikan trofi bergengsi. Sebut saja seperti Liga Champions yang masih belum didapatkan The Gunners saat ini. Klub-klub besar lainnya telah berhasil mendapatkan gelar Liga Champions. Kami masih sering gagal dan itulah yang ingin saya ubah untuk selamanya. Janji Arteta. Sepatu bola dari brand Satset kini turun harga besar-besaran. Klik linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan revolusi gelandang gacor Arsenal. Bagaimana pendapatmu? Mampukah The Gunners mengakhiri puasa trofi mereka berkat perubahan besar tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.